Baik, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi sebelum kita mulai diskusi untuk malam ini, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Kinanti Septi Salsabila dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Silakan dilanjutkan ke Berliana mungkin atau ke Anggi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berliana Nadira dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baik, perkenalkan nama saya Anggina Duha Salsabila Demanik dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Lubis dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi diskusi kita pada malam hari ini itu adalah untuk membahas tentang konsep dasar sebenarnya dari pendidikan masyarakat dan pentingnya pendidikan masyarakat untuk lulusan FIP gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi ini, maka dipersilakan. Berliana bisa untuk on cam atau terkendala jaringan? Baik, sebelumnya karena Berliana Nadira terkendala di jaringan, mungkin bisa dilanjutkan ke Anggina ataupun Muhammad Ilham Lubis. Dipersilakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan mengenai konsep pendidikan masyarakat dari perspektif psikologi. Coba jelaskan konsep pendidikan masyarakat dari perspektif filosofis dan bagaimana ia membedakan diri dari pendidikan formal. Oke, baik, akan saya jawab. Jadi jawabannya itu secara filosofis, pendidikan masyarakat berakar kuat pada humanisme yang meyakini potensi laten dalam setiap individu. Dalam pragmatisme yang menekankan pentingnya pengetahuan yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah nyata, ini bukan sekedar transfer informasi, melainkan proses yang memberdayakan individu untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan terlepas dari latar belakang pendidikan mereka. Perbedaan mendasarnya dari pendidikan formal terletak pada tiga pilar utama. Yang pertama, orientasi kurikulum, yaitu pendidikan formal menggunakan kurikulum standar yang seragam, sedangkan pendidikan masyarakat menggunakan kurikulum yang dinamis dan responsif, berorientasi pada kebutuhan needs based. Misalnya, sebuah program di desa pesisir akan fokus pada manajemen perikanan berkelanjutan, sementara program di perkotaan mungkin berfokus pada literasi digital. Yang kedua, proses pembelajaran, yaitu pendidikan formal cenderung bersifat transaksional. Pengetahuan mengalir satu arah dari guru ke siswa. Sebaliknya, pendidikan masyarakat menerapkan pendekatan konstruktivisme dan dialogis, di mana pengetahuan dibangun secara kolektif melalui interaksi, pengalaman langsung, dan refleksi bersama. Peserta didik adalah subjek yang aktif, bukan sekadar penerima pasif. Yang terakhir, tujuan akhir, yaitu pendidikan formal seringkali mengukur keberhasilan dengan ijazah, sertifikat, atau pencapaian akademis. Sebaliknya, tujuan pendidikan masyarakat adalah pemberdayaan atau empowerment. Keberhasilannya diukur dari perubahan perilaku nyata,
peningkatan kapasitas individu, dan kemampuan komunitas untuk mengatasi masalah mereka sendiri secara berkelanjutan. Kepada saudari Kinanti boleh dihidupkan mic-nya. Oh iya, terima kasih untuk jawaban dari Muhammad Ilham Lubis ya. Kemudian apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan begitu, maka saya persilahkan. Oke, baik. Saya izin memberikan pertanyaan. Mengapa penguasaan pendidikan masyarakat bukan sekedar pelengkap, melainkan kompetensi esensial bagi lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP di era modern? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ilham. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ilham. Baik, di era di mana pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, pendidikan masyarakat adalah kompetensi esensial yang memperluas peran strategis lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, mengubah mereka dari sekedar guru menjadi agen perubahan. Ini menjadikan keharusan kenapa, Pak? Karena pertama, paradigma belajar seumur hidup. Pendidikan ini dipandang sebagai proses seumur hidup, lifelong learning. Lulusan PIP tidak bisa lagi hanya fokus pada pendidikan anak-anak dan remaja. Mereka dituntut untuk mampu merancang, memfasilitasi pembelajaran bagi audiens yang beragam dari orang dewasa yang ingin berganti karir hingga lansia yang ingin tetap aktif secara kognitif. Dua, penerapan teori di skala makro. Teori pendidikan yang komprehensif seperti pedagogi kritis, sisiologi pendidikan, dan psikologi perkembangan dapat diterjemahkan ke dalam intervensi yang memiliki dampak sosial yang signifikan. Lulusan PIP yang memahami pendidikan masyarakat dapat menjadi konsultan pendidikan untuk lembaga-lembaga pembangunan, merancang program pelatihan untuk industri, atau memimpin inisiatif literasi di komunitas yang terpencil. Untuk menjawab tantangan global dan lokal, banyak isu global seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan literasi digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui sistem sekolah. Lulusan PIP dengan kompetensi pendidikan masyarakat memiliki peran unik untuk merancang intervensi pendidikan dan formal yang relevan dan berkelanjutan. Mereka adalah arsitek sosial yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Kinanti. Baik, terima kasih kepada Anggina. Jadi karena Anggina sama Muhammad Ilham sudah berpartisipasi ya, mungkin Berliana ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin saya bisa menjawab begitu. Izin bertanya, sebelumnya pertanyaan saya, jelaskan ruang lingkup pendidikan masyarakat dan bagaimana penerapan secara praktis dapat memberikan dampak transformatif. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih untuk Belana Nadira. Jadi saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Di mana ruang lingkup pendidikan masyarakat itu sebenarnya sangat luas dan melintasi berbagai sektor kehidupan, mencerminkan sifatnya yang holistik dan adaptif, di mana penerapan secara praktis memberikan dampak transformatif melalui yang pertama itu pendidikan keaksaraan fungsional, di mana lebih dari sekedar mengajarkan membaca dan menulis, di mana program ini mengajarkan keterampilan praktis yang dapat mengubah hidup seperti membaca petunjuk obat, memahami perjanjian kerja, atau mengelola keuangan sederhana. Hal ini memutuskan rantai ketergantungan dan meningkatkan mobilitas sosial. Yang kedua yaitu pendidikan vokasi dan wirausaha akan mengubah pelatihan keterampilan menjadi platform untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Misalnya, pelatihan menjahit tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga manajemen bisnis, pemasaran digital, dan akses ke pasar, serta memungkinkan peserta menjadi wirausahaan mandiri. Yang ketiga yaitu pendidikan lingkungan berbasis komunitas, di mana mendidik masyarakat tentang isu lingkungan melalui partisipasi langsung.
Program seperti pengelolaan sampah organik, kampanye penanaman pohon, dan edukasi tentang konservasi air bukan hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong tindakan kolektif yang menghasilkan perubahan nyata. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan kewargaan demokratis, di mana hal ini akan membekali masyarakat dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme partisipasi dalam proses politik. Hal ini memperkuat fondasi demokrasi dari tingkat akar rumput dan menciptakan masyarakat yang lebih kritis, sadar, dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu saja jawaban saya untuk pertanyaan Nadira tersebut. Untuk agar ada timbal balik, saya akan bertanya kepada Nadira, di mana pertanyaan itu bagaimana pendidik masyarakat dapat berperan di dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di suatu komunitas. Terima kasih. Izin menjawab, pendidikan masyarakat berperan penting dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok yang kurang beruntung, sehingga memberdayakan mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan memperkecil disparitas sosial dalam komunitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Berliana. Kemudian karena sudah ada 4 pertanyaan dan 4 jawaban yang kita lakukan pada sesi diskusi pada malam hari ini, mungkin saya rasa cukup sampai di sana saja. Mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan. Baiklah, saya selaku host di Zoom kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Mungkin akan kita akhiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.